warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unda Sunarsuda, asal saya Aceh Timur. Saya dari jurusan budidaya perikanan ikan B. Saya salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penelitian saya, yaitu tentang ikan bandeng, di mana saya di sini akan menjelaskan perumusan masalahnya. Yang pertama itu ada anatomi pada ikan bandeng, dan yang kedua ada ciri-ciri pada ikan bandeng, dan yang ketiga ada organ pada ikan bandeng. Sekarang kita dapat mengetahui Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah. Salah satu kekayaan yang ada di Indonesia terletak di laut, di mana di dalam laut dapat dijumpai banyaknya makhluk hidup dan jenis plankton, sampai berbagai jenis laut. Laut merupakan habitat yang banyak dihuni oleh beberapa macam ikan. Salah satunya adalah ikan bandeng. Ikan bandeng juga dapat hidup di air tawar maupun air payau. Ikan bandeng merupakan ikan yang memiliki tubuh langsing dengan sirip ekornya bercabang sehingga mampu berenang dengan cepat. Warna tubuhnya putih keperak-perakan, mulut tidak bergigi sehingga menyukai makanan ganggang biru atau yang disebut dengan herbivora. Penjelasan mengenai klasifikasi ikan bandeng ini, jadi terutama kita harus mengetahui luarnya terlebih dahulu. Setelah mengetahui luarnya, maka kita akan mencari tahu luarnya, di mana daging ikan bandeng sekarang sangat diminati oleh banyak orang. Di Indonesia sekarang ikan bandeng sangat diperlukan oleh para konsumen-konsumen penangkapan ikan. Mereka menggunakan cara dengan ikan bandeng untuk penangkapan ikan. Jadi dalam perumusan masalah ini adalah tentang mengetahui anatomi pada ikan bandeng. Anatomi pada ikan bandeng atau yang dinamakan dengan Chanos merupakan ikan yang memiliki anatomi yang hampir seperti ikan lainnya. Dalam ikan bandeng, anatomi hanya dikenal beberapa saja. Anatomi ikan tersebut semakin dikembangkan. Secara garis besar yang berukuran relatif besar dan mudah diamati adalah otak, alat pencernaan, limpa gonad, ginjal, pilorik, kaeka, gelombang renang, jantung, hati, dan kantung empedu. Dan yang kedua, rumusan masalahnya adalah ciri-ciri pada ikan bandeng. Ciri-ciri pada ikan bandeng ini terdapat tubuh yang berbentuk terpudus, seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh sisik yang bertipe lingkaran yang berwarna keperak-perakan. Pada bagian tengah, tubuh terdapat garis memanjang dari bagian penutup insang hingga ke ekor. Ikan bandeng jantan, sisiknya itu kelihatan lebih cerah daripada ikan bandeng betina. Sirip dada dan perutnya dilengkapi dengan sisik tambahan yang besar. Sirip anus menghadap ke belakang. Dan yang ketiga ada permasalahan organ pada ikan bandeng. Yang pertama itu ada kepala berisi otak dan terdapat mata, di mana mata ini berfungsi untuk melihat. Dan selanjutnya ada insang. Insang ini adalah alat pernapasan bagi seluruh ikan. Dan yang selanjutnya ada perut berisi organ-organ pencernaan dan gelembung renggang. Dan selanjutnya sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip ekor untuk bergerak atau untuk mempercepatkan berenangnya. Dan yang selanjutnya ada kloaka, yaitu sebagai lubang pengeluaran dan koreksi dan ekskresi. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan kegunaan dari sisik ikan bandeng, di mana sisik ikan bandeng ini terdapat kolagen yang bisa untuk dibuat masker. Ada penelitian yang meneliti bahwa sisik ikan bandeng ini bisa digunakan sebagai bahan maskeran muka. Bagi yang kulitnya kering ataupun yang kusut, kerut, itu bisa digunakan sebagai jadi kegunaan sisik pada ikan bandeng ini bisa digunakan untuk masker. Kesimpulannya adalah ikan bandeng ini banyak diminati oleh
penangkapan ikan yang digunakan oleh para konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan di mana sisik ikan seringkali dibuang begitu saja. Namun di tangan 3 mahasiswa di Pembanas Surabaya, sisik ikan disulap menjadi masker yang kaya akan manfaatnya. Mereka adalah Nur Magfiratul Aulia dan kawan-kawannya. Selaku ketua tim, Nur ini menggunakan melihat hal itu gadis yang akrab disapa Aulia ini. Saya cari tahu di Google, ternyata sisik ikan bandeng banyak mengandung kolagen. Dari sinilah saya terinspirasi untuk membuat masker wajah dari ikan ger. Selain kaya manfaat, produk masker ini telah menoleh prestasi dengan meraih juara 3. Jadi pada kesimpulan ini, jadi cara penggunaan sisik ikan bandeng ini adalah dengan mengeringkannya, terutama sisik ikan bandeng ini dikeringkan dan dijemur di bawah terik matahari. Sebelumnya sisik itu direndam dengan cairan air tajin. Setelah kering kemudian blender hingga halus, bahkan untuk mendapatkan bahan yang halus. Tidak cukup sampai di situ, mereka menambahkan 4 aroma, yakni kayu manis, jeruk nipis, cengkeh, dan pandan. Keempat bahan aroma itu memiliki khasiat masing-masing. Kandungan kolagen itu tidak serta-merta kalian hanya dengan mencari referensi. Jadi manfaat ikan bandeng ini sangat berkhasiat. Yang pertama, ada kegunaan dari sisik ikannya, kemudian banyak diminati oleh masyarakat. Setelah itu bisa menjadi bahan penangkapan ikan bagi konsumen yang dikonsumsikan. Jadi cukup sampai di sini perumusan masalah saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.